Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi, alhamdulillah. Hari ini kita masuk di tahap terakhir, ya, sampai akhir kitab, ya, yaitu ia membahas awamil. Mulai dari fi'il mudhari, nasab, jazm, kemudian nanti isim, marfu, mansub, majrur. Iya. Mulai di pembahasan hukum fi'il mudhari. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala musannif hafidhahullahu ta'ala hukum fil mudhari. Wa qala rahimahullahu ta'ala faslun yurfa'ul mudhari'u khaliyan min nasibin wa jazimin nahu yakumu zaidun. Masya Allah. Kata beliau aslun, faslun, asal, fasl. Yurfa'ul mudhari'u, dirofa itu mudhari. Khalian, hal, ya, dalam keadaan kosong. Min nasibin wa jazimin, dalam keadaan kosong dari penasab dan penjazim. Iya, jadi kalau mudhari kosong dari penasab penjazim, maka dia di rofa. Cuma nanti akan dibahas di syarah siapa yang merofanya. Kan kalau kosong dari penasab dan penjazim, marfu. Yang merofanya siapa? Kan isim, fi'il. Isim itu kalau dirofa berarti ada amil, kan begitu? Isim kalau dirofa ada amil. Fi'il mudhari kalau dirofa apa amil? Pokoknya kalau kosong dari penasab dan penjazim, rofa. Yang merofanya siapa? Kan begitu pertanyaannya. Jadi pernyataan awal, fi'il mudhari dirofa dalam keadaan kosong dari penasab dan penjazim. Contohnya yakumu zaidun. Yakumu, dia dirofa di situ. Kenapa kita tahu dia dirofa? Kosong dari penasab dan kosong dari penjazim. Tsumma qala syari ajma'an nahwiyuna ala anna al-fi'la al-mudhari'a idza tajarrada minan nasibi wal jazimi kana marfu'an ka qaulika yaqumu zaidun wa yaqudu amrun wa inna makhtalafu fi tahqiqi rafi'i lahu ma huwa. Baik, syarah ajma'an nahwiyun, sepakat ahli nahwu sebenarnya ala annal fi'lal mudhari'a, bahwasanya fi'il mudhari idza tarjarrada minan nasibi wal jazimi, kalau kosong dari penasab dan penjazam, maka dia adalah marfu. Sepakat itu, tidak ada perselisihan. Jika kosong dari penasab dan penjazam, maka dipastikan marfu. Tidak ada perselisihan. Seperti ucapan kamu, yakumu zaidun wa yaqudu amrun. Tiada lain yang mereka perselisihkan adalah fi tahqiqi rafi'ilahu, dalam menentukan perofa untuknya. Ar-rafi isi fa'ilnya, perofanya. Itu yang mereka perselisihkan. Kalau kosong dari penasab dan penjazam, sepakat dia marfu. Cuman yang diperselisihkan ar-rafi, pelaku rofa. Siapa yang merofanya? Mahu, apa dia? Tsumma qala syari wa qala al-fara'u wa ashabuhu rafi'uhu nafsu tajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa qala al-kisai huruful mudhara'ah wa qala ta'lab mudhara'atu lil ismi wa qala al-basriyun hululuhu mahallal ismi qalu wa lihada idza dakhala alayhi nahu an walan walamma imtana raf'uhu li'anna al-isma la yaqa'u ba'daha falaysa hina idin halan mahallal ismi. Baik. Qala al-Farra'u, berkata al-Farra', di bawah namanya Yahya bin Ziyad bin Abdullah bin Marwan ad-Dailami Abu Zakaria, murid dari Imam Kisai sendiri, dan yang nanti dia selisih gurunya. Ya, berkata al-Farra', dia dan ashabuhu, para muridnya. Ashab di sini maksudnya muridnya. Ya, muridnya dari orang-orang Kufah. Karena Al-Farra' Kufah madhab nahwunya. Al-Farra' madhab nahwunya apa?
mencukupi. Makanya para murid-muridnya juga rafi'uhu, yang merofaknya adalah nafsu tajarrudihi minan nasibi wal jazimi, karena kosongnya dari penasab dan penjazim. Itu yang dikatakan oleh Al-Farra dan para muridnya. Kenapa dia dirofa? Ya karena kosong dari penasab dan penjazim. Itu alasannya. Itu alasannya. Kalau ditanya, apa yang merofaknya? Merofaknya kosong dari penasab dan penjazim. Itulah amilnya. Amilnya adalah karena tidak ada amil. Enggak? Amilnya adalah karena tidak ada amil. Paham dia bilang? Jadi karena kosong dari penasab dan penjazim, maka dia marfu. Itulah alasannya. Itulah perofanya. Wa qala Al-Kisai, sementara Al-Kisai, ya, guru dari Al-Farra, berkata huruful mudhara'ah. Perofanya adalah huruf mudhara'ah. Jadi yang merofa yadribu, ya. Yang merofa adribu, a. Yang merofa nadribu, nah. Yang merofa tadribu, ta. Berarti kalau begitu modelnya nanti fi'il mudhari marfu selama-lamanya. Karena tidak akan pernah hilang itu huruf mudhara'ah. Paham kan? Iya kan? Mau ada ala penasab, kan harus ada huruf mudhara'ah. Lam yadrib. Iya kan? Ada lam yadrib. Kan tetap ada la, ada ya, yadrib. Iya kan? Itu nanti yang merusak itu pendapat. Itu yang membatalkannya nanti. Akan dibahas nanti sebentar. Wa qala Tha'lab. Sementara Tha'lab berkata, itu Ahmad bin Yahya Ibn Yasar Staibani, juga sama, ini orang Kufa juga. Jadi orang Kufa sendiri berselisih pendapat. Tha'lab juga orang Kufa. Ya, bahkan imamnya orang Kufa dalam bidang nahwu. Dalam bidang nahwu. Jadi semua orang Kufa ini, orang Kufa berselisih pendapat juga. Tha'lab berpendapat mudhara'atuhu lil ismi. Kenapa marfu? Karena serupa dengan isim. Karena serupa dengan isim. Kenapa dia marfu? Mirip dengan isim. Enggak? Mirip dengan isim. Nah, ini juga masalah, ini pendapat nanti. Karena mirip dengan isim, berarti dia juga majrur nanti. Mirip juga dengan isim. Paham tak? Ini kan karena mirip. Karena mirip. Alasan dia lihat. Berikutnya lagi. Jadi alasannya mudhara'atuhu lil ismi. Karena mirip dengan isim. Mudhara'ah maknanya musyabah. Mirip dengan isim. Wa qala al-Basriyun, sementara orang-orang Basra. Ini yang kita tunggu ini. Kan semua tadi itu berputar sama orang Kufa, berselisih sendiri. Iya. Wa qala al-Basriyun, sekarang orang-orang Basra. Hululuhu mahallal isim. Karena dia menduduki kedudukan isim. Jadi bukan menyerupai isim, tapi menduduki kedudukan isim. Isim kalau berada di awal tanpa ada amil, apa hukumnya? Hah? Marfu. Kan begitu? Jelas kan? Ya. Apa amilnya mubtada? Kenapa dia dirofa? Hah? Amilnya mubtada. Kenapa dia marfu? Hah? Apa pengertian mubtada? Pengertian mubtada? Al-ismul ari anil awamilil lafdiyah. Paham pengertian mubtada? Isim yang kosong dari penyakit yang terlapatkan. Lam itulah amil lafdiyah. Sebagaimana kana, inna, donna itu amil lafdiyah terhadap mubtada. Paham ini? Karena dia menduduki kedudukan isim. Itu yang dikatakan oleh orang-orang Basra. Qalu, mereka bilang, walihada idza dakhala alaihi nah. Oleh karena inilah kalau masuk padanya contoh an, lan, lam, lamma, imtan arafu, tidak boleh dirofa. Karena kalau ada an, pasti bukan isim setelahnya. Kalau ada lan, pasti bukan isim setelahnya. Kalau ada lam, pasti bukan isim. Karena ini tidak menduduki kedudukan isim. Sehingga tidak rofa kalau ada itu. Jelas ini kan? Tidak menduduki kedudukan isim kalau ada ini alat-alat. Kan ini adalah alat penasab fil mudhari dan alat penjazm fil mudhari. Ini semua dalil takrir, dalil Basra.
Li'annal isma la yaqau ba'daha. Karena isim tidak terletak setelahnya. Ingat, ini nahwu sudah tinggi, saudara. Jadi harus antum tahu ini alasannya. Iya. Jadi karena isim tidak terletak setelahnya, falaisa hina idin, maka dia ketika itu tidak halan, tidak menduduki mahallal ismi, tidak menduduki kedudukan isim. Inilah pendapat seputar peropa fi'il mudhari. Ada yang berpendapat karena kosong dari penasab dan penjazm itu sendirilah, maka dia diroba. Ada yang menyatakan karena mirip dengan apa tadi? Karena yang merupanya adalah huruf mudhari'ah. Ada yang berpendapat karena mirip dengan isim. Ada yang berpendapat karena menduduki kedudukan isim. Ini pendapat-pendapatnya. Kita lihat sekarang mana yang paling sahih dari semua pendapat yang ada. Tsumma qala syarih wa sahul aqwalil awwal wa huwa alladhi yajri ala alsinatil mu'ribin yaquluna marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Baik. Wa asahul aqwal, pendapat yang paling sahih. Ini sekarang datang pentarjih. Pendapat yang paling sahih dari semua pendapat tadi adalah al-awwal. Pendapat yang pertama. Siapa punya pendapat? Al-Farra'u dan para muridnya dari kalangan orang Kufa. Paham kan? Berarti ini Ibn Hisham masuk di ahli tahqiq. Dia tidak condong ke madhab Kufa ataupun apa? Basri. Dia sesuai dengan yang kuat berdasarkan penelitiannya. Makanya kadang kita lihat dia berpihak sama Kufa, kadang juga dia berpihak sama apa? Basra. Iya. Beliau berkata pendapat yang paling sahih adalah yang pertama. Wa huwa alladhi yajri ala alsinatil mu'ribin. Inilah yang berjalan di atas lisan orang-orang mengira. Nah, kita dari kecil, maksudnya dari belajar nahwu dasar. Kenapa kita bilang fi'il mudhari marfu'? Paham? Dari tahun pertama antum di RBA tahun lalu, dah? Iya kan, tahun pertama maksudnya kemarin tahun lalu. Antum ngira fi'il mudhari marfu' kenapa? Karena kosong dari penasab dan penjazm itu. Paham tak? Iya. Sekarang baru kita tahu ternyata marfu karena mirip dengan isi. Kan begitu? Ternyata dia marfu karena ada huruf mudhari'ah. Ternyata dia marfu karena menduduki kedudukan isi. Dan semua punya dalil itu. Cuman yang paling sahih, yang paling mending dari semua pendapat tadi itu adalah pendapat pertama. Inilah yang berjalan di atas lisannya orang yang mi'rab. Yaqulun, yaitu para al-mu'ribin. Mereka berkata, marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Ya kan? Itu yang mereka katakan. Terus. Maqala syarih wa yufsidu qaulal kisai anna juz'a syai'i la ya'malu fihi. Di antara yang yufsidu, ya, yang merusak. Tapi pakan ini keras sekali ya. Merusak ya. Iya, maksudnya adalah yang menjadikannya lemah. Pendapatnya Al-Kisai. Apa pendapat Al-Kisai tadi? Hah? Huruf mudhari'ah. Dah? Adanya huruf mudhari'ah itu yang membuat dia marfu. Apa yang merusak pendapatnya Al-Kisai? Anna juz'a syai' la ya'malu fi. Bagian dari sesuatu tidak beramal padanya. Paham tak? Kan ini huruf mudhari'ah bagian dari kata itu. Yadribu. Yadribu itu apanya? Ya bagian dari kata itu. Iya-nya. Huruf ana itu jadi bagian dari fi'il mudhari. Ya kan? Karena ketika kita buat fi'il mudhari dari madi, tambahkan huruf apa? Tambahkan huruf mudhari'ah. Berarti huruf mudhari'ah ini jadi apanya fi'il mudhari? Jadi bagiannya. Dan bagian dari sesuatu tidak beramal pada sesuatu itu. Nah, ya kan? Contoh kita nih, muslim dengan muslim yang lain bersaudara, masa makan saudaranya? Makanya la tahasadu, la tabagodu. Kan begitu tuh? Jangan saling hasad. Kan bersaudara. Masa bagian sesuatu makan sesuatu?
Anda paham ini? Jadi satu bagian itu tidak saling makan. Tidak saling makan. Jelas ini? Enggak? Jelas ini? Atau belum? Sama kita yang kita turun ke bawah. Toh, enggak ada sandal tak sebelah. Kita mau makan sandalnya di situ orang. Saudaramu itu, kamu tidak suka sandalmu dipakai orang. Iya toh? Karena bagian sesuatu tidak saling beramal pada sesuatu itu. Sama ini contohnya. Masa kita katakan huruf mudhari'ah ana itu beramal pada akhirnya, jadi huruf pertama beramal pada huruf terakhir. Tidak bisa, itu rusak. Itu adalah rusak. Jelaskan pembahasan? Terus. Thumma qala syari wa qawla ta'ala. Yang merusak maksudnya yufsidu qawla ta'ala. Masih yufsid, atopnya ke yufsid. Merusak pendapatnya ta'ala. Annal mudhara'ah innama ibtadat i'rabahu min haitsul jumlah. Baik. Sampai situ dulu supaya kita paham ini yang merusak pendapatnya ta'ala. Apa pendapatnya ta'ala tadi? Dia marfu karena mirip dengan isim. Kata beliau, mudhara'ahnya, kemiripannya tiada lain mengharuskan dia mu'rab. Dah, kenapa itu fi'il mudhari mu'rab? Apa jawabannya antum? Kalau antum ditanya, kenapa fi'il mudhari mu'rab sementara madhi dan amar mabni? Kenapa mudhari mu'rab? Karena mirip dengan isim. Paham ini? Jadi min haitsul jumlah secara keseluruhannya, bukan berdasarkan i'rab rincinya. Tapi kenapa ini fi'il mudhari mu'rab sementara madhi dan amar mabni? Jawaban kita apa? Karena mirip dengan isim. Jelas? Karena mirip dengan isim. Kenapa dia mu'rab? Bukan kenapa dia marfu. Nah, kalau ta'lab bilang tadi marfu karena mirip dengan isim. Bukan. Kemiripannya dengan isim dari sisi mu'rabnya, bukan dari sisi marfunya. Bedakan itu. Kalau ta'lab dia marfu karena mirip dengan isim. Marfu karena mirip isim. Tak? Yang benarnya dia mirip dengan isim maka mu'rab. Makanya ketika fi'il mudhari masuk nun taukid mabni. Kenapa? Tidak mirip dengan isim. Tidak ada isim masuk nun taukid. Ketika fi'il mudhari masuk nun niswa, apa hukumnya? Apa hukumnya? Mabni. Kenapa? Karena sudah tidak mirip lagi dengan isim. Jelas kan? Karena tidak ada isim bersambung dengan nun niswa. Jelas ini? Tapi ketika tidak ada nun taukid, tidak ada nun niswa, kita bilang apa? Fi'il mudhari hukumnya apa? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Mirip dengan isim, jadi bukan dari sisi marfu'nya. Paham ini kan? Bukan dari sisi marfu'nya. Ini mengharuskan dia mu'rab secara umum, bukan marfu'. Mu'rab secara umum. Terus. Thumma yahtaju kullu naw'in min anwa'i i'rabi ila 'amili yaktadihi. Baik. Kemudian setelah itu, setiap dari jenis i'rab membutuhkan kepada amil yang mengharuskannya. Ya kan begitu kan? Ya kan? Ketika dia mansub berarti ada amil nasab. Ketika dia majzum berarti ada amil jazm. Kan begitu sebagaimana isim. Ketika dia marfu ada amil rafa. Ketika dia mansub ada amil nasab. Ketika dia majrur ada amil apa? Jar. Iya kan? Begitu. Jadi setiap alamat i'rab ada amilnya. Yang kita bicarakan sekarang, kenapa dia marfu, bukan kenapa dia mu'rab. Kalau kita berbicara kenapa dia mu'rab, cocok yang dibilang ta'lab. Karena mirip dengan isim, bukan kenapa dia marfu. Itu kan butuh amil. Kita sekarang bahas amil, bukan karena bahas kemirip. Terus. Thumma yalzamu 'ala al-madhhabain ay yakuna al-mudhari'u marfu'an da'iman wala qaila bih. Nah, kemudian yalzamu 'alal madhhabain, mengharuskan di atas dua madhab tadi. Madhabnya siapa ini? Ini sekali bantahan untuk dua madhab. Madhabnya siapa ini? Madhabnya Al-Kisai yang menyatakan marfu karena mirip dengan, gimana tadi Kisai? Marfu karena huruf mudhari'ah. Madhabnya juga ta'lab,
marfu karena mirip dengan isim. Keharusan dari dua madhab itu berarti fi'il mudhari marfu daiman. Ya kan? Fi'il mudhari marfu selama-lamanya. Kenapa? Karena selama-lamanya namanya fi'il mudhari pasti ada ana itu. Di dasar pendapatnya Kisai, ya kan? Dan fi'il mudhari selama-lamanya akan mirip dengan isim. Didasari pendapatnya siapa? Ta'alab. Karena dia mu'rab, karena mirip dengan isim. Marfu'nya mirip dengan isim, mansubnya mirip dengan isim, majzumnya mirip dengan apa? Isim. Beda amil saja. Beda amil. Berarti kalau antum berpendapat dengan pendapatnya Kisai atau antum berpendapat dengan pendapatnya Ta'alab, maka antum akan katakan fi'il mudhari marfu'un daima. Fi'il mudhari marfu' selama-lamanya, wala qaila bih. Tidak ada orang yang berpendapat seperti itu. Biar Kisai sendiri, dia tidak akan ngomong begitu. Biar Ta'alab sendiri yang menyatakan bahwa kan dia mirip dengan isim, dia tidak akan katakan kalau ada lam, dia bilang marfu. Tidak ada orang berkata seperti itu. Ini adalah yang merusak, membuat lemah itu pendapat. Terus Tsumma qala syari wa yaruddu qaulal basriyin. nah ini yang butuh ini. Karena orang Basri lebih apa sedikit? Ilmiah sedikit lah, iya kan? Karena dia menduduki kedudukan apa? Isim dah, kan mirip dengan kajiannya mubtada. Kenapa mubtada marfu? Kosong dari amil kan begitu, iya kan? Kenapa dia marfu? Karena tidak ada amil. Sama ini, menduduki kedudukan isim mubtada. Maka dia marfu. Ini mirip. Nah, ini butuh ditahu bantahan ini. Irtifa'u fi nahwi halla yakumu li'anna al-isma la yaqau ba'da hurufi tahdid. Wah, selesai cerita ini. Yang membantah. Jadi di sini bukan merusak ya. Kalau tadi yufsidu qaula Kisai wa Ta'al. Hancur itu dua pendapat. Sekarang tinggal bantahan terhadap pendapatnya siapa? Basri. Karena belum pilih Kufi. Ucapannya siapa tadi? Al-Farra dan ashabnya. Itu yang dia pilih. Berarti butuh dibantah pendapatnya Basra. Wa yaruddu qaulal basri. Dan diantara yang membantah pendapatnya orang-orang Basra. Apa pendapatnya orang Basra? Karena menduduki kedudukan isim sehingga dia marfu. Tanda sehingga dia marfu. Iya, contoh sederhananya mereka akan mengatakan yakumu ya Zaidun ya sama dengan Zaidun ya yakumu. Dah, kenapa ini marfu sama dengan kedudukan ini? Anda paham ini? Kenapa ini yakumu marfu? Karena sama dengan Zaidun. Kenapa Zaidun yakumu? Zaidun marfu? Sama dengan ini. Tidak ada amil. Tanda? Tapi ada bantahannya. Ada bantahannya. Di antara membantah bantahan mereka adalah, ucapan mereka adalah irtifa'uhu finah, rofa'nya pada contoh halla yakumu. Sekarang wahai orang-orang Basra, ya, kenapa? Apa jawabanmu terhadap kata halla? Halla yakumu. Kenapa ini marfu? Sementara halla tidak akan pernah masuk pada isim. Kalau ada kata halla, dipastikan setelahnya fi'il. Tidak ada halla di dunia bahasa Arab, setelahnya ada isim. Sekarang ada halla. Apakah kamu akan mengatakan yakumu yang dirofa menduduki kedudukan isim? Paham pertanyaannya? Nah, apakah halla yakumu? Kan begini, yakumu kenapa marfu? Pendapat Basri. Karena menduduki kedudukan apa? Isim. Sekarang halla yakumu, kenapa marfu ini? Padahal sekarang dia tidak menduduki kedudukan isim. Kenapa? Dari mana kita tahu dia tidak menduduki kedudukan isim? Adanya siapa? Halla. Halla tidak akan pernah masuk pada isim. Anda paham ini? Kata halla tidak akan pernah masuk pada isim. Kalau dia bisa masuk pada isim, cocoklah kita katakan bahwa ini lagi menduduki kedudukan apa? Isim. Contoh misal begini,
Antum katakan ganti halla dengan a misalnya. Ayakumu Zaidun. Kan kalau ini masih bisa. Ini masih bisa ini. Masih bisa. Yakumu kenapa marfu? Menduduki kedudukan ini isim. Zaidun marfu sama kan mubtada. Dia adalah mubtada. Ini bisa dikatakan menduduki kedudukan ini isim. Tapi dengan masuknya halla ini tidak pernah masuk pada isim sama sekali. Berarti kalau dia ada, pasti ini adalah bukan isim dan bukan menduduki kedudukan isim. Ini kalau seandainya dia mampu karena menduduki kedudukan isim, maka di sini apa jawabannya? Kenapa bisa marfu padahal dia tidak menduduki kedudukan isim? Paham tak? Di sini posisi ini halla yakumu tidak menduduki kedudukan isim. Dari mana kita tahu? Hah? Apa? Adanya halla tidak pernah masuk pada isim. Dipahami ini? Berarti dia lagi tidak menduduki. Kalau begitu kenapa dia marfu? Kalau tidak menduduki kedudukan isim. Maka yang paling bagus kita bilang saja kosong dari penasab dan penjazm, selesai cerita. Mau menduduki kedudukan isim atau tidak menduduki kedudukan isim. Terus kan dia bilang tadi, oleh karena itu tidak diropa ketika ada lan. Nasami pasti kalau orang Makassar bilang, nah lan ala penasab saudara. Kita kan bilang karena kosong. Kan mereka bilang tadi, Basro bilang kan, oleh karena itu tidak dinasab kalau ada an. Tidak diropa kalau ada an, ada lam, alan, ada lam, ada lamma. Tidak diropa katanya karena dia tidak menduduki kedudukan isim. Kan begitu dia bilang. Ya, kita kan memang bilang tidak diropa saat itu. Karena ini an, lan, lam, lamma, ada alat penasab dan penjazm. Iya kan? Iya kan? Jelas enggak? Alhamdulillah. Jadi aman mi? Selesai. Iya, marfu'nya. Istilahnya adalah mansubnya dan majzumnya. Kita ambil besok ini insyaallah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ini ambil maknawi. Iya. Sama dengan mubtada. Mubtada kan amilnya apa? Maknawi. Alif tidak. Amilnya ini juga karena kosong dari penasab penjazm. Amil maknawi. Ini Ustaz, isim ayat bahwa ada huruf tahdid. Jadi bukan cuma halla yang Bukan cuma. Yang penting huruf tahdid. Tahu huruf tahdid tak? Meminta dengan paksaan. Jadi kalau kita berpendapat dengan madhabnya Kisai, itu dulu pendapat pertama kan, karena dia ada huruf yang merupanya huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah itu akan ada walaupun ada alat penjazm penasab. Berarti marfu terus. Jadi antum bilang begini, yadhabu marfu kana ya, lan yadhabu marfu kana ya, walaupun ada lan. Lam yadhabu marfu juga. Kenapa? Ada ya. Nah, berarti marfu daiman. Demikian pula pendapatnya siapa? Ta'ala. Mirip dengan isim. Tanda? Berarti marfu terus. Karena itu fil mudhari, dia mu'rab karena mirip dengan isim. Kemiripan fil mudhari dengan isim ada di setiap keadaan. Berarti marfu terus. Paham kan? Ada lagi? Di pembahasan kemarin Ustaz, tentang contoh lana dewa. Di situ alifnya alif apa Ustaz? Lana dewa. Alifnya di situ. Di pembahasan kemarin. Oh, contoh kemarin? Iya. Lana dewa. Di situ alifnya alif apa di situ? Tidak ada alif apa-apa. Itu riwayat.
Karena di fathah. Dia tambahkan alif. Makanya dia cuma ditulis, tidak dianggap bacaan. Ada bulat di atasnya, tak? Itu qiraah saja. Karena belum terlalu paham mirip dengan isim apanya. Rasanya tadi punya sabab yang dari sisi. Mu'rabnya. Kan itu kan anggapannya di Indonesia. Isim kan di sini salaf dianggap mirip dari isim. Itu sih kemarfunya saja. Karena buktinya kalau masalah penasihat. Jadi kayak dari sisi marfu bisa saja gitu aja anggapannya di Indonesia bahwasanya kalau kaidahnya antum bilang mirip dengan isim itu pembahasan murabnya. Contohnya kalau salaf juga khusus ke marfu juga bisa juga dikatakan mirip dengan isim dari sisi marfunya. Jadi kalau mansub enggak mirip ki. Ya dari sisi kan pembahasan marfunya saja. Bilang salaf mirip dari ini marfu karena mirip pada isim pada marfunya. Kalau begitu kasih mu'rabnya ada nun taukid. Karena mirip juga dengan isim. Tidak itu Ustaz, karena kan maksudnya nun taukid. Kan kalau ketika marfu toh? Ketika marfu. Berarti kalau ada nun taukid antum bisa bedakan marfu, mansub dan majzumnya. Jangan bilang mabni. Jadi ketika dia tidak mirip dengan isim, tidak mirip dengan adanya nun taukid, maka mabni di semua keadaan. Jadi tidak bisa kita berbicara satu keadaan. Kalau begitu antum tanakut nanti membedakan ketika marfu dan mansub serta majzum. Ya tak? Kenapa marfu? Antum bilang marfu mirip dengan isim. Dah? Berarti ketika mansub tidak mirip ki. Masalah itu. Ya. Justru pembahasan kemiripan itu dari sisi mu'rabnya, bukan dari sisi marfu'nya. Bukan di sebagian keadaannya, tapi min haitsul jumlah, secara keseluruhan. Bisa dibilang tidak mirip karena masuk bilang yang mana ini tidak masuk ada. Itu kan berbicara amil. Makanya bantahannya juga berarti kalau antum ngomong begitu, berarti dia majrur. Entah? Kalau kita berbicara amil, berarti kalau kita berbicara amil yang membuat dia marfu, yang membuat dia mansub, berarti dia juga bisa majrur. Karena kan mirip nih. Nah, tapi kalau antum pegang pendapat alam, tidak ada masalah. Itu kan pilihan. Toh ini kan Ibn Hisham yang pilih dah. Kalau Andi Mursyid dari Sinjai memilih pendapatnya ta'ala, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, saudara. Tambah lagi yang kayak pendapatnya Indonesia yang mau bantah dua kelompok ini bahwasanya di sana ada juga istilah amil itu yang tidak beramal. Jadi kalau dianggap huruf mudhara yang ambilnya, ya kalau masuk lan atau itu tidak beramal, bukan konsekuensinya langsung menganggap. Tidak, malah dibantah lagi. Kalau seandainya dia yang beramal padanya ya, hamzah, ta, nun, itu tadi marfut semua mi. Karena tidak pengaruh mi. Kan tidak dua amil saudara, tidak bisa dua amil dalam satu kata. Tak? Kalau antum anggap amilnya adalah ana itu, berarti marfu terus nih. Karena tidak dianggap itu lam. Tidak ada gunanya. Dah? Karena amil yang paling dekat yang beramal. Berarti marfu selama-lamanya. Itu keharusan pendapatmu. Jadi nanti kalau antum baca kitab, tidak boleh kinasab itu kalau adaan. Dia bilang, Ustaz salah ki. Pendapat taklak saya pegang. Kenapa kamu urus? Iya kan? Karena itu, jadi kalau ada alat penjazam, antum baca roka. Itu kan begitu, itu yang merusaknya itu pendapat. Jadi kalau anggaplah tadi betul kita terima ini menyerupai isim, kita terima ini, tapi sebenarnya yang membuat rusak itu pendapat karena fi'il mudhari akan marfu selama-lamanya. Karena di rofa nasab jazm selalu serupa dengan isim.
Berarti harus marfu terus. Di pembahasan juga salah. Pembahasan Kisai, ana itu selalu ada di rofa nasab jazm. Apa bedanya? Nah, Bisa dibilang konsekuensi dari pendapat ini, Ustaz, apa yang mengatakan amilnya itu adalah anak itu terus, Ustaz. Bisa kita katakan kalau konsekuensinya itu adalah dia menolak perintah, Ustaz. Maksudnya larangan. Bisa begitu ya? larangan apa itu yang dia tolak? Kalau ada larangan. Nah, tetap berguna itu larangan. Cuman dia baca la tadhabu. Dah, tetap. Jangan pergi, tapi dia bacanya la tadhabu. Dah, jangan kamu pergi. Tetap cuman dia ropa. Kenapa? Amilnya bukan la. Itulah, itu cuman apa? Nahi, bukan amil. Amilnya mana? Ta. Jadi tidak ada yang dia tolak. Tetap dia cuman marfu selama-lamanya. Dan antum bisa pahami bahwa takbir di matan jurumiyah. Cuman kan kita tidak besar-besarkan itu. Matan jurumiyah kan pakainya Kufa. Tanda pakainya orang Kufa. Dia bilang madi maftuhun abad. Madi di fathah selama-lamanya. Jadi dorobu fathah muqaddar. Dorobta fathah muqaddar. Wal mudhari, apa dia bilang mudhari di miftah di mata jurumiyah? Wal mudhari'u marfu'un abada. Kan dia ikut tahu. Jadi kalau Bapak ikut tidak masalah. Iya dah. Marfu selama-lamanya. Hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun, sampai masuk penasab atau penjazm. Kenapa? Karena tidak serupa dengan isim. Hubungannya saja. Iya. Ya begitu. Dan terserah mau pilih yang mana dah. Udah lagi. Yang kali ini itu kita yang maksudnya setiap seluruh jenis dari jenis-jenis pada kami yang mengharuskannya. Jadi kan begini, isim itu kan marfu dah. Kapan dia masuk? Kalau ada amil nasab. Kapan dia majrur? Kalau ada amil jar. Fi'il juga begitu di marfu. Dah? Kapan dia masuk? Kalau ada amil nasab. Kapan dia majrur? Ada amil jar. Bukan karena dia mirip dengan isim. Mirip dengan isim karena dia mu'rab. Kenapa dia mu'rab? Mirip dengan isim. Untuk kenapa dia marfu? Amil. Kenapa dia mansub? Amil. Kenapa dia majzum? Amil. Anda? Pada fi'il jedori. Masya Allah ya. San. Pada fi'il mudhari, mu'tal, waw dan iya. Masya Allah. Mantap. Ada lagi? 60. Mana itu? Waja'al. Mana itu? Halaman di mana? Di matan. Baris ke? Waja'alta. Waja'alta alamatan nasbi wal jazmi an-nun. Seharusnya di mana itu? Cetakan kita ada. Cetakan Arab. Ada. Coba lihat saudara yang amtilatul khamsah, hukmu hadil amtilah. Khamsah.
Cetakan apa itu? Arab cetakan. Iya. Masa seri salah? Hah? Tunggu dulu besok. Dah? Tunggu dulu. Siapa tahu kita pakai cetakan yang lain karena banyak cetakan ini dipakai. Banyak ini dibandingkan. Tunggu dulu dah. Ada di rumah cetakan 2 jilid yang sudah dibandingkan dengan maktutotnya. Jadi tunggu dulu. Jangan sampai kita bilang salah tapi dah. Tunggu dulu besok. Dah? Sabar gini. Jadi kita jangan putuskan dulu ini salah. Dah? Karena perbedaan dimaklumi, bahkan kadang nanti ada di sini antum tidak ada di sini. Kosakatanya. Karena ada tambahan di cetakan yang lain yang sudah dibandingkan dengan maktutot. Dah? Jadi jangan langsung dulu kalau ada begitu, jangan dulu. Kalau harokat dan sukun lumayan itulah. Dah? Tapi kalau hilang satu kata, tambah satu kata, tunggu dulu. Kita lihat dulu yang cetakan lain. Besok baru kita putuskan. Dah? Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah.